Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, tentu di channel saya sendiri. Sebelumnya saya menghaturkan turut prihatin kepada seluruh masyarakat yang terdampak COVID-19, khususnya para tenaga medis yang bahkan informasinya sudah di angka sekitar 8 dokter dan mungkin beberapa perawat dan seterusnya. Kemudian juga saya turut mengapresiasi berbagai tenaga medis, dokter, perawat, bahkan saya terakhir tadi nonton YouTube itu influencer sudah mulai bergerak untuk menggalang donasi dan gerakan-gerakan. Mudah-mudahan gerakan di rumah saja saya bisa turut serta khususnya dalam channel ini. Jadi nanti teman-teman ketika di rumah bisa ya nonton channel saya lah gitu, atau dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kali ini saya sudah kedatangan seorang narasumber. Beliau merupakan seorang politisi di Dapil 2 Kabupaten Sukabumi. Tapi sepertinya kalau misalkan saya yang memperkenalkan kurang begitu relevan, biar nanti dia yang memperkenalkan. Oke, selamat datang. Kalau saya sih biasanya manggilnya Bang Rizalul Haq. Oke, selamat datang Bang di channel saya. Selamat datang, Amin. Oke. Luar biasa ini, terima kasih sudah mengundang saya untuk hadir di sini, khususnya di channel YouTube-nya ya. Iya. Ini channel masih baru, Bang. Masih baru, alhamdulillah. Tapi kalau saya dengar ini visinya cukup baik begitu ya. Ya mudah-mudahan channel YouTube-nya dinanti orang gitu. Oh, iya. Amin. Dilihat, subnya banyak. Makanya saya jangan lupa juga untuk semua yang nonton sub, like, and komen. Ini jadi apa ya istilahnya? Sebelum kita ngobrol udah promosi aja. Udah promosi. Gak apa-apa. Oke, jadi kalau saya kan biasanya manggilnya Abang. Abang politisi Dapil 2. Bisa dibilang begitu. Begitu. Dapil 2 Kabupaten Sukabumi. Dapil 2 Kabupaten Sukabumi. Oke, saya ini ya agak flashback sebenarnya. Jadi ketika Pileg 2019 lalu, nah ini ada pertanyaan menarik sebenarnya. Kenapa gak menang Bang di Pileg kemarin gitu loh? Oke. Sebelum menjawab tadi kan belum perkenalan, teman-teman juga mungkin belum tahu ya. Oke, nama saya Rizalul Haq. Iya betul. Saya bukan dulu sih ya, mungkin sampai sekarang itu politisi, karena bagi saya setiap orang itu adalah politisi gitu. Adalah politisi. Karena memang kita wajib berpolitik gitu ya. Wajib berpolitik. Oke, menarik juga tuh. Untuk perkenalan cukup nama ya. Untuk yang lain-lainnya nanti kita diskusi aja sambil mengalir. Oke. Sebenarnya kalau pertanyaannya begitu, saya jawab sebenarnya saya tidak kalah di 2019 gitu. Tidak kalah di 2019. Tidak kalah di 2019 karena dengan persiapan yang sangat minim, khususnya dari waktu ya. Waktu itu saya dapat surat tugas ya, katakan tugas, karena saya juga di SK-kan oleh Sekjen DPR RI sebagai staf ahli anggota DPR RI, yang kewajibannya ketika itu ketum partai menugaskan semua staf ahli, baik itu tenaga ahli dan staf administrasi, untuk ikut serta dalam kontestasi politik di 2019. Oke. Nah, informasinya waktu itu kalau nggak salah di bulan September ya baru ada informasi. Sementara kita harus tempur di bulan April. Tuh. Nah, dengan persiapan minim itu wajar kalau posisi suara saya ya minim juga begitu. Tapi kalau saya hitung begini, dengan persiapan yang sangat minim, terus juga tenaga yang sangat minim, dengan perolehan suara saya waktu itu ya itu cukup berhasil sebetulnya. Cukup berhasil. Persiapan ya hanya 4 bulan terakhir ya mungkin ya, persiapan 4 bulan terakhir, karena 1 bulan pertama kita harus ngurusin administrasi, baik itu dari persyaratan khusus dan persyaratan umum. Sementara di lain sisi saya juga tidak dibebas tugaskan ya,
tidak dibebas kerjakan gitu. Karena status kita ketika sosialisasi pun tetap kita masih bekerja. Oh begitu. iya betul. Itu yang menjadi sebab kenapa kita kemenangannya ditunda gitu. Oh iya. Berarti kalimat saya tidak menang itu kurang pas sebenarnya. Kurang pas. Kurang pas. Iya. Betul. Oke. Politisi kan begitu. Politisi begitu ya. Sering ngelaknya gitu. Iya betul. Oke. Ini Abang kan udah apa istilahnya ya? Dari mulai sebelum 2014 katakanlah berkecimpung di politik Kabupaten Sukabumi khususnya. Kalau misalkan kita analisis kira-kira nih, lebih berat 2014 apa 2019 menurut Abang sendiri? Lebih berat 2019. Lebih berat 2019, kenapa itu? Karena ini hasil keputusan dari DPR MPR yang memutuskan Pilpres digabung. Ini yang membuat berat. Pemilu serentak. Ya, pemilu serentak ini yang membuat berat untuk kontestasi politik di 2019. Okay. Kalau di 2014 kita hanya konsen di pemilihan calon anggota legislatif aja begitu kan. Artinya konsentrasi kita hanya ke sana dan tidak dipengaruhi oleh pemilihan presiden. Nah, untuk 2019 ini juga pengaruh pemilihan presiden ini, khususnya partai-partai yang berkoalisi terhadap salah satu paslon presiden. Nah, ini kena imbas sebetulnya. Kena imbas. Oke. Berarti itu katakanlah yang ngebuat berat. Selain itu ada gak kira-kira aspek lain gitu yang ngebuat berat di 2019? Itu sih sebetulnya aspek hampir sama ya. Yang memang saya bilang 2014 juga bukan tidak berat ya, tetapi memang cukup terasa. Tapi di 2019 ini lebih aspek lain ya, memang bicaranya masalah pendidikan politik gitu ya. Politik. Artinya masyarakat ini sebetulnya tidak begitu paham juga terhadap fungsi-fungsi legislatif dan segala macamnya. Terus juga kecenderungan masyarakat terhadap pemilihan ini ya hanya melaksanakan kewajiban sebagai warga negara aja. Oke. Berarti dikatakanlah dia hanya sebatas datang, nyoblos, ya udah. Ya selesai gitu. Oke. Betul. Nah, ini menarik sebenarnya kalau misalkan dibilang 2019 ini berat. Pertanyaannya, kenapa ikut nyalek juga di 2019 kalau memang berat gitu loh? Kita masih muda. Jadi bicara tantangan, itu harus selalu gitu. Anak muda ini dia tidak boleh gentar dengan tantangan yang besar. Maka kita terlibat dalam kontestasi itu. Okay. Pengen tahu beratnya, kata orang kayak gimana sih, kita coba aja begitu. Oke. Berarti ini terindikasi ingin melawan arus kalau begitu. Sebetulnya sih kalau bicara melawan arus berarti harus ada arus yang kita lalui dulu. Tapi ini enggak kan. Kita di satu sisi hanya ingin tahu bagaimana sih dunia politik itu, bagaimana sih dunia pencalegan itu gitu. Ketika kita lihat berat, nah kita harus tahu sejauh mana sih beratnya. Ya tadi yang kita jelaskan di awal gitu. Nah, kalau misalkan tadi dibilang masih muda nih gitu loh, kenapa gak menunggu 2024 nanti gitu loh? Saya berpikir dari awal itu pun menjadi alasan kenapa saya juga tidak terlalu serius ya di 2019 ini. Ya, ini untuk persiapan aja gitu. Sehingga begini, ketika kita tahu permasalahan yang harus kita hadapi, terus persiapan apa yang harus kita siapkan untuk 2024, maka 2019 harus dicoba dulu. Oke. Itu. Iya. Oke. Nah, nih setelah pencalegan kemarin lah khususnya di 2019, di satu sisi tadi kan dibilang juga sebagai staf ahli Dewan DPR RI gitu. Di lain sisi turut nyalek juga di Dapil 2 Kabupaten Sukabumi yang ada 7 kecamatan. 8 kecamatan itu luar biasa luas sekali. Cukup luas. Nah, kita kan nggak bisa nih meniadakan sisi biaya politik sebenarnya. Iya. Nah, berapa sebenarnya yang dikeluarkan ketika 2019 kemarin? Pribadi aja khususnya. Ini agak malu sebetulnya kalau kita bicara tentang kos politik ya. Politik. Tapi mau tidak mau itu menjadi resiko gitu bagi seorang politisi. Ya kurang lebih lah biaya pribadi kita
ini perlu disensor apa enggak gitu. Ini tapi kita hitung itu tidak dikatakan money politik ya, tidak dikatakan money politik. Kenapa tidak dikatakan money politik? Karena biaya yang kita keluarkan itu lebih banyak untuk operasional sebetulnya. Operasional terus APK ya, alat untuk kampanye. Yeah. Nah, kita hitung sih dari nilai yang kita keluarkan, terus mendapatkan suara, yaitu dikatakan seimbang lah. Jadi cost per kepala katakannya gitu, walaupun kita nggak bagi-bagi langsung, itu sekitar 100.000 mungkin ya, dan itu sebetulnya sangat minim karena katakanlah kita harus berjalan dari satu titik ke titik lain. Itu kan kita perlu kos yang lumayan, apalagi ya tadi bicara tentang Dapil 2 khususnya, itu cukup luas, 8 kecamatan gitu kan. Satu kecamatannya rata-rata 6 desa begitu. Ini cukup lumayan lah. Dan sebenarnya kalau misalkan saya sempat ngedenger juga, katakanlah dari para kontestan lain ya, untuk angka yang dibilang tadi segitu itu relatif kecil sebenarnya. Betul, kecil memang, ya, sangat kecil. Ya itu sih sebenarnya bukan buat saya cukup besar ya, karena memang kita tidak punya persiapan cukup dana juga begitu. Memang ide sangat inilah, tidak bisa dipungkiri ya, saya bilang bicara tentang politik, bicara tentang kontestasi politik, itu memang perlu kos politik yang cukup besar begitu. Karena banyak faktor-faktor untuk ya sebenarnya begini deh, kalau saya lihat kemarin di perjalanan 2019 itu alhamdulillah sangat minim money politik ya, artinya kita beli suara langsung. Karena memang tadi kalau bicara kos politik itu kan salah satu tipe pemilih kita ada namanya pemilih transaksional ya, artinya memang suara itu mau tidak mau harus dibeli begitu. Saya sepakat kalau memang kata Bung Hamid kemarin dari beberapa sumber ya itu memang sangat minim begitu. Betul. Ya memang kalau di kalkulasi apalagi di Dapil 2 yang 8 kecamatan sebenarnya begitu kecil, sangat kecil. Nah, itu secara jelas ada gak tuh hubungannya dari biaya yang dikeluarkan dengan dukungan yang diperoleh? Apakah misalkan saya sudah mengeluarkan segitu dan itu sesuai nih suara yang kita dapatkan gitu, atau bagaimana tuh kira-kira dari nominal yang keluar? Jelas itu ada hubungan ya, ada hubungan dari kos politik yang kita keluarkan dan perolehan suara yang kita dapat. Terus gak apa-apa. Tadi ada iklan sebentar. Saya rada kaget juga. Karena tadi ya bicara tentang kos yang kita keluarkan itu pasti akan berbanding lurus dengan suara yang didapatkan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa walaupun hitungan kasar berarti kita hitung per orang ini berapa begitu. Untuk APK saja katakan alat peraga kampanye itu kita baligo ini ukuran 1 kali berapa gitu, kita bikin untuk beberapa titik dan segala macam. Itu kan hanya media bagaimana orang itu hanya melihat saja. Setelah itu hal-hal lain khususnya masalah akomodasi ya, ketika kita ngumpul di satu tempat begitu kan, otomatis kita tamu, kita ngobrol, tapi karena kita tamu politik ini berbeda dengan tamu lain gitu ya. Kalau tamu lain biasanya disuguhin gitu. Kalau kita harus bawa suguhan sendiri begitu. Karena kita pun berharap mereka akan simpati kepada kita. Rata-rata akan seimbang dari kos politik yang dikeluarkan dengan nilai yang didapatkan. Apalagi ya mungkin kalau bicara tentang saya secara pribadi begitu ya, saya bukan orang asli Sukabumi karena saya dilahirkan dulu Kabupaten Bandung, sekarang Bandung Barat gitu ya. Otomatis belum cukup dikenal gitu. Okay. Ya memang salah satu faktor kemenangan memang popularitas itu penting. Sehingga itu pun akan menekan kos politiknya di satu sisi. Di lain sisi justru ketika udah terkenal juga akan banyak orang yang datang begitu. Berarti katakanlah
dari suara yang dihasilkan kemarin sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Kemarin suara berapa? Dihitung sekitar 1.200. 1.200. Oh, itu data terakhir. Data terakhir. Oh, itu besar sebenarnya. Cukup besar. Itu pun nggak serius tadi. Makanya saya bilang saya nggak kalah. Oke. Dari kos yang dikeluarkan dan suara yang didapatkan itu menang. Betul. Jadi sekali lagi saya bilang tidak kalah. Tidak kalah. Betul. Iya, jadi teman-teman sebenarnya sangat bisa dicek kontestan-kontestan lain kiranya mengeluarkan dana ataupun biaya politik itu berapa, bahkan mungkin dengan suara yang mereka hasilkan. Ini menarik sebenarnya nih, dengan nominal tadi yang sudah dijelaskan di awal dan suara 1.200 itu luar biasa sebenarnya. Cukup besar. Cukup besar. Oke. Kalau kiranya frame-nya berubah, ini wajar karena tadi baterainya habis. Jadi kita lanjut lagi. Oke. Jadi untuk kemenangan seseorang, khususnya di pileg misal, apakah memang katakanlah bisa disesuaikan dengan biaya politik yang dikeluarkan? Saya katakan bisa. Kenapa? Karena ya indikatornya kan jelas sebetulnya kan. Untuk meraih satu kursi itu syarat-syarat pendukungnya kan kelihatan tuh ya. Maka itu kan bisa disesuaikan dengan kosnya. Katakanlah kalau orang ini sudah terkenal begitu kan, berarti popularitas sudah cukup tinggi. Tinggal hal-hal lain yang disesuaikan begitu kan. Walaupun ya memang bicara tentang katakanlah tadi APK ya, untuk mendukung popularitas itu ketika orangnya sudah populer, sudah cukup terkenal, itu tinggal disedikitkan saja gitu. Nah, tetapi kalau orangnya belum terkenal, itu harus diperbanyak gitu. Nah, bicara sosialisasi pun sama gitu. Walaupun pada akhirnya bicara tentang kemenangan itu sudah menjadi ketentuan gitu. Iya, kalau kembali ke sana sebenarnya. Tapi kan kita hitungannya hitungan rasional ya. Hitungan rasional itu bisa dihitung sebetulnya. Bisa dikalkulasi. Ini teman-teman terdengar suara-suara karena memang kita di luar sebenarnya. Ini kita di pondok pesantren sebenarnya. Kemarin bahkan terdampak gempa betul di pondok ini. Di sini sebenarnya di sebelah kiri ini masih ada tenda BNPB sebenarnya. Oke, kita kembali lagi ngobrolin katakanlah politik kembali. Nah, kiranya dari persekian tahun pengalaman, apalagi misalkan ditutup dengan 2019 ikut nyalek juga, kira-kira seberapa penting peran konsultan politik, Bang? Ini sangat penting konsultan politik itu, karena memang kita tidak bisa terlepas dari masukan-masukan dan strategi tempur lah ya, strategi perang dalam politik itu. Saya katakan cukup penting itu karena memang banyak orang yang justru terlibat dalam politik, pada akhirnya dia bergerak sendiri gitu, sementara sisi waktu yang dia miliki juga kan cukup terbatas gitu. Nah, hadirnya konsultan politik biasanya teman-teman dari konsultan ini dia akan turun duluan menganalisa sejauh mana peta politik di wilayah daerah pemilihan itu, sehingga dia bisa melihat tuh kos yang akan dikeluarkan. Tadi hubungan dengan kos juga gitu. Oke. Karena saya sempat juga sebenarnya diskusi di ruang-ruang kelas. Kebetulan saya masih mahasiswa juga. Bahkan dosen saya tuh sempat cerita gitu, karena kebetulan dia juga salah satu konsultan politik. Dia mengatakan sampai ada di beberapa daerah gitu, di riset dan penelitian, seseorang ini bisa ditentukan menang atau tidaknya karena tadi katakanlah dia melalui konsultan politik, bahkan misalkan dari foto saja. Nah, itu berarti andilnya sangat besar. Bahkan saya bagi teman-teman nanti yang ingin ikut di politik juga ya, itu jangan lupa harus ada konsultan politik yang mendampingi. Kecuali kalau memang katakanlah mau tes pasar dulu. Itu beda lagi tuh. Kayak saya berarti. Itu beda lagi. Itu beda lagi. Oke. Berarti memang apalagi sih di tren-tren hari ini ya, konsultan politik lagi rame sebenarnya.
Tapi jangan yang abal juga. Oh, jangan yang abal juga. Jangan yang abal. Oh iya, banyak juga tuh. Banyak. Oke. Kita temukan gitu ya di 2019 itu banyak yang datang memberikan company profile dia sebagai konsultan politik, tapi ternyata ya kan kita bisa cek juga track recordnya. Ya. Portofolio. Oke. Nah, setelah dari mulai bahkan 2013 kan waktu itu mulai, kemudian 2019 nyalek, itu saya sangat yakin betul gitu, pasti di masyarakat itu apa istilahnya, kita betul-betul bisa menangkap fakta-fakta dan realitas di lapangan ini sebenarnya bagaimana sih gitu loh, keadaannya gitu loh Bang. Keadaan masyarakat ya ketika menghadapi pemilu, memang ini masyarakat Indonesia ini khususnya Dapil 2 ya, yang saya temukan itu memang karena pendidikan politiknya masih sangat minim, sehingga lebih banyak yang disodorkan awal atau yang dicari awal dari seorang calon itu seberapa banyak dia punya stok anggaran begitu. Oh iya. Jadi bicara tentang kepentingan masyarakat justru. Oke. Nah ini cukup ngeri sebetulnya. Maka bagi seorang politisi muda yang baru juga, wah ini cukup jadi tantangan sebetulnya. Karena ya saya pengalaman lah ya, ketika saya turun ke satu daerah begitu, tiba-tiba sok mau kesini mah nggak apa-apa, tapi tolong bangunkan ini gitu. Oh, itu bahasa yang muncul. Ya saya bicara begini ya di depan kamera supaya orang juga tahu gitu kan. Itu masih terjadi. Jadi ya tipikal pemilih transaksional lah ya begitu. Itu masih sangat tinggi di kita ini. Walaupun ya masih ada lah beberapa yang memang lebih ke tipe pemilih rasional ya, tapi kenyataan di masyarakat ya begitu. Artinya masyarakat itu punya banyak kepentingan untuk dipenuhi kepada salah satu calon atau pada calon-calon yang ada. Oke. Berarti masyarakat bisa dibilang ketika politisi siapapun itu ya datang, itu seakan-akan ini jawaban saya nih atas berbagai masalah yang ada. Betul. Okay. Dan ini aneh-aneh gitu. Aneh-aneh. Ada yang pengen dibikinin jembatan lah, ada yang pengen dibikinin tempat ibadah lah, atau juga untuk kebutuhan personalnya, artinya rumahannya gitu ya. Oh, gimana katanya kita mau milih segala macam, gimana mau milih calon legislatif kan, mikirin beras di rumah aja nggak ada. Iya betul. Itu kan kode bagaimana pemenuhan kebutuhan pribadinya itu kita penuhi juga. Oke. Berarti itu memang katakanlah fakta-fakta yang terjadi di Dapil 2 Kabupaten Sukabumi. Betul. Oke. Itu menarik sebenarnya tuh. Sangat menarik. Macem-macem lah. Bahkan ada yang aneh-aneh kan? Ada yang aneh-aneh. Oke. Saya harus cek dulu. Khawatirnya audionya enggak. Siap. Enggak ini nih. Oke, jalan. Oke. Nah, lantas ketika kita menemui realitas ataupun fakta-fakta yang seperti tadi, apakah politisi ini masih bisa membawa kepentingan masyarakat, Bang? Katakanlah tadi kan hanya sebatas kepentingan personal ataupun pribadi. Saya gak punya, ataupun rumah saya misalkan rusak nih. Apakah memang si politisi ini dengan kondisi tadi, ini iklan juga nih. Ini kode apa? Kode masih. Oke, kembali lagi. Itu tadi iklan lagi. Kira-kira dengan kondisi seperti itu, politisi ini kiranya masih bisa concern nggak untuk membawa kepentingan masyarakat yang sebenarnya gitu? Kalau bicara tentang kepentingan masyarakat dan politik, ini sebenarnya ada kesalahpahaman ya. Ada kesalahpahaman. Karena kalau bicara tentang politik, seorang politisi itu tidak membawa kepentingan masyarakat secara utuh ya. Lebih ke arah dia membawa kepentingan partainya sebetulnya. Makanya kenapa orang ini berlomba untuk itu, karena bicara politik adalah bicara tentang kekuasaan. Hanya itu.
Karena begini, apalagi dalam kita berbicara tentang legislatif ya, kita hanya membahas fungsi dari seorang legislator itu. Nah, banyak orang yang tidak paham itu. Maka bagaimana ketika kita terjun ke masyarakat, sementara kita membuat visi dan misi yang cukup detail gitu kan. Wah, kalau saya jadi anggota dewan, saya akan bangun ini, saya akan begini. Nah, ini juga ya mohon maaf ya, masyarakat tuh karena tadi saya bilang di awal bicara pendidikan politiknya masih sangat minim, sehingga mereka mengiyakan, bahkan senang gitu. Bahkan itu saya bilang, oh itu kayaknya mohon maaf ya kita katakan itu pembodohan juga. pembodohan. Nah, sekarang begini, kalau saya jadi anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Dapil 2, saya akan bangun sekolah, saya akan bangun masjid. Tiba-tiba saya ditugaskan, mitra kerja saya tidak di bidang itu. Ya kan repot juga. Maka lebih cenderung saya katakan bicara tentang politik ya kita berbicara tentang bagaimana kita membawa kepentingan partai. Walaupun masyarakat itu adalah bagian dari kepentingan politik itu sendiri. Oke, berarti katakanlah ini cukup jadi benturan juga terkait pemahaman masyarakat. Betul. Ini. Khususnya dari segmen legislatif ya. Betul. Dipilih gitu. Karena saya sering kali juga sebenarnya ngobrol dengan masyarakat tuh. Dan itu persis ya. Kondisinya seperti itu. Contoh misalkan kayak, oh saya kalau milih ini berarti KTP saya dibuatkan. Iya. Saya milih ini akta saya dibuat gitu. Padahal fungsi dan kewenangan dari legislatif dewan itu tidak seperti itu. Oke. Ini cukup berbenturan kalau begitu. Makanya begini, ini kan sering ya yang saya dengar langsung dari bawah ini, dari grassroots ini menjadi satu kesempatan masyarakat untuk katakan dia ingin segera mungkin kepentingannya dipenuhi. Kalau nggak jadi mang ke udah pasti poho. Oke. Nanti saya kasih translate itu bahasa Sunda itu kasih translate. Itu kan pembicaraan langsung masyarakat gitu. Maka dari sana tadi kepentingan itu muncul dari awal sehingga itu berakibat terhadap tingginya kos politik. Oke. Berarti kalau memang kondisinya begitu, ketika dewan tertentu ataupun calon dewan tertentu terjun ke masyarakat ketika kampanye dan katakanlah dia sudah membawa kepentingan masyarakat, ternyata ketika sudah bertemu dengan masyarakatnya katakanlah secara pemahaman kurang juga gitu, dan itu cukup berbenturan dan susah. Berarti sampai hari ini mungkin kondisinya masih seperti itu. Betul. Bahkan begini, yang saya lakukan kemarin di Pileg 2019 itu, saya daripada banyak berbicara tentang visi dan misi kita sebagai calon legislatif, saya justru isinya itu lebih banyak sosialisasi tentang fungsi dan peran seorang legislatif. Oke. Dan ketika kita sampaikan itu, bahkan di unsur pemerintahan di bawah ya, katakanlah RT, di sana ada RT yang hadir, ada Pak RW begitu. Ketika kita tanya langsung Pak RT, tahu nggak fungsi legislatif itu apa? Itu nyaris tidak tahu. Dan ini catatan untuk teman-teman di KPU ya khususnya, tolong buat aturan yang bagus dan juga perbanyak sosialisasi terhadap pendidikan politik ke bawah. Karena nyaris begini, itu pendidikan politik itu hanya di anggota legislatif, bahkan banyak anggota legislatif sendiri yang belum paham itu. Terus juga hanya di tataran pelaksana pemilu saja, sisanya masyarakat nggak tahu. Oke. Berarti ini mudah-mudahan ini KPU nonton. Mudah-mudahan KPU di Kabupaten Sukabumi khususnya nonton. Ini masukan nih sebenarnya, karena katakanlah KPU pun perlu hadir nih untuk menangkap realitas masyarakat yang tadi. Betul. Katakanlah tidak hanya sebatas diserahkan sepenuhnya kepada para politisi ini gitu. Oke, ini mohon nih KPU mohon didengar. Oke. Nih, kita kan sebenarnya diskusi sering ya, dan bahkan panjang sampai larut, misalkan bahkan sampai pagi gitu, dari udah tidak terhitung gitu. Saya sempat mendengar abang tuh pernah ngomong gini,
bagi saya kata Abang, politik ini hanya sebatas jalan gitu. Iya. Tapi nih saya takut salah nih ngutipnya, makanya saya lihat nih. Kembali lagi, Abang pernah ngomong gini, bagi saya politik ini hanya sebatas jalan, tapi pengabdian adalah yang paling utama. Abang pernah ngomong begitu, itu apa sebenarnya latar belakangnya itu gitu? Awalnya begini, saya ini kan bukan seorang anak tokoh. Saya pun bukan orang yang punya banyak harta, tetapi keinginan untuk mengabdi terhadap masyarakat itu cukup tinggi. Maka bagaimana kita akan memberikan sesuatu terhadap masyarakat sementara kita sendiri bukan apa-apa di masyarakat. Maka pilihannya ketika saya terlibat dalam politik, minimal saya tahu apa yang harus saya perjuangkan. Maka saya katakan tadi bahwa politik itu hanya jalan saja. Bahkan ini sebetulnya sesuai ya dengan prinsip politik di Indonesia juga, karena ya kalau di kita ini dibilang politik itu hanya sebatas kendaraan saja gitu. Partai politiknya hanya sebatas kendaraan saja untuk mencapai ke tujuan kita, tapi tujuannya tadi pengabdian terhadap masyarakat. Maka kalau teman-teman yang lain juga yang ingin melakukan hal yang sama, jangan sekali-kali katakan bahwa politik itu adalah tujuan. Tidak. Karena seorang politisi itu dia justru akan melihat peluang partai mana sih yang bagus gitu ya, yang sekiranya kita bisa sampai kepada tujuan kita. Kalau tujuan kita adalah pengabdian terhadap masyarakat, cari partai yang memang sangat dekat dengan masyarakat, bersentuhan langsung dengan masyarakat gitu. Dan yang berkuasa besar gitu. Tapi semua orang punya peluang, semua partai politik punya peluang untuk menjadi penguasa. Berarti kalau memang muncul statement seperti tadi, katakanlah ketika kita di politik ini, khususnya misalkan nyalek 2019 kemarin belum menang, berarti prosesi pengabdian itu akan terus dilaksanakan, tetap berlanjut. Setiap kita ini punya kewajiban untuk melakukan pengabdian terhadap yang lain. Bahkan prinsip saya itu, saya mengutip salah satu hadis ya, khairun nas anfa'un linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya. Itulah bentuk pengabdian kita. Maka sebelumnya saya masuk dan saya melihat bahwa partai politik ini cukup punya peran penting sebagai jalan untuk pengabdian terhadap masyarakat, maka saya masuk ke sana. Dan alhamdulillah pasca itu sampai hari ini saya sudah selesai juga, sudah tidak bekerja lagi di DPR begitu. Pengabdian tetap kita lakukan. Maka alhamdulillah juga nih, saya di pesantren ya, tadi sudah dibilang sama Bung Hamid. Dari awal kejadian saya masih standby di sini, begitu itu pun kita bantu evakuasi. Ya mungkin salah satunya itulah bentuk pengabdian masyarakat. Bahkan beberapa orang juga yang ingin dibantu gitu, entah itu di kesehatan segala macam, ya kita masih bisa bantu yang kita tahu, yang kita mampu ya. Ya minimal kita kenal lah salah satu relawan kesehatan, tinggal kita kontak. Oke. Berarti ini sangat perlu dicatat teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin berpolitik ataupun yang sudah berpolitik, idealnya nih, jadi politik ini jalan sebenarnya, bukan tujuan. Kalau misalkan dibilang tujuan, ini bahaya juga sebenarnya, bahaya juga. Makanya mungkin realitas kita hari ini seperti ini. Oke. Nah, kembali lagi Bang, atas berbagai temuan-temuan yang tempo lalu itu, sebenarnya kiranya masih ada gak sih para pemilih yang memang kategorisasi rasional gitu, bahwa saya memilih atas misalkan calon tersebut itu kompeten misalkan. Masih ada gak sih di masyarakat yang seperti itu? Masih ada. Saya bilang masih ada, walaupun jumlahnya sangat minim. Walaupun bagi politisi hari ini ya, mohon maaf, bagi politisi hari ini justru pemilih rasional itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya karena begini, tadi kan bicara tentang pemilih rasional, dia akan melihat, mengukur dan menilai sejauh mana kompetensi seorang
politisi tadi, ya kan? Otomatis kecenderungan dia untuk berubah itu sangat tinggi, Pak. Betul. Jadi dari awal sudah melihat kita oke gitu ya, tiba-tiba dia melihat lagi lawan kita lah katakan ya lebih oke, dia akan berpindah dengan sendirinya gitu. Dan itu mungkin jadi karakteristik pemilih rasional. Betul. Iya. Saya lihat begitu. Makanya ya sekarang ya masih, tadi kalau tanyakan jumlah ya masih ada lah begitu, masih ada. Oke. Nah, kemudian juga ini kira-kira termasuk ke masyarakat, bahkan mungkin tadi ke pihak-pihak terkait. Kira-kira kita masih sangat perlu dong untuk memberikan pendidikan politik. Sangat perlu, sangat penting saya bilang. Karena beginilah, ini sebetulnya partai politik sendiri punya tugas yang berat untuk memberikan pendidikan politik tadi, entah itu terhadap kader dia ataupun masyarakat sekitar dia. Ini kan lucu juga di kita ini, di Indonesia ini, partai politik ini sampai menembus ke desa ya. Ada dikatakan pengurus ranting ya. Pengurus ranting. Tapi sangat minim bicara tentang pendidikan politiknya di sana. Okay. Justru itulah, kalau itu dilakukan dengan baik, justru itu yang akan memperkuat partai itu sendiri. Sebenarnya begitu. Tapi ini jarang dilakukan. Maka pendidikan politik ini semua komponennya ini harus sinergis, baik itu dari pemerintah pusat, dari pemerintah daerah, dan juga dari partai politik itu sendiri. Karena bagaimana kita akan terus-terusan begini begitu. Artinya begini itu ya, yang kita tahu lah, bicara tentang pileg lah, itu cukup berat sekali begitu. Kita kalau di awal kita bicara tentang kos politik, yaitu saya bilang ini sangat-sangat sebanding ya antara kos politik yang kita keluarkan dengan hasil suara yang kita keluarkan. Itu karena tadi pendidikan politiknya masih minim. Sementara kalau masyarakat sudah tahu betul bagaimana politik itu, bagaimana tugas-tugas dan fungsi anggota DPRD atau DPR provinsi atau DPR RI, itu sebetulnya ya mungkin akan minim kos gitu. Oke. Berarti bisa dibilang juga kalau misalkan politisi atau partai tersebut tidak terpilih, ya kita harus flashback juga dong dari sebelum kontestasi, apa saja yang memang sudah mereka lakukan. Betul. Oh iya, oke. Ini bingung kita sebenarnya karena posisinya hujan, tapi masih diskusi kita masih apa ya istilahnya? Masih asik sebenarnya. Gimana Bang baiknya? Apa kita pindah aja atau kita mungkin sementara di sini dulu aja. Nextnya kita akan buat lagi, ya, walaupun nanti ada sambungan. Ini jilid 1, nanti jilid 2 aja gimana? Oke. Gimana? Siap kalau begitu. Oke teman-teman, sebenarnya saya masih sangat ingin ngobrol, bahkan pertanyaan saya masih sangat banyak, khususnya menyoal beberapa hal. Tapi ya karena hujan, kemudian juga saya belum punya studio teman-teman. Belum punya studio, jadi barangkali untuk sesi sekarang kita coba sampai sekian. Oke, siap. Oke, saya ucapkan terima kasih Bang. Oke, sama-sama. Sebenarnya kalau diskusi kita sangat sering, tapi ini yang baru kali ini kita publikasi. Iya, betul. Oke. Mudah-mudahan kita nanti bisa diskusi lebih panjang lagi. Oke, amin. Khususnya tentang politik dan law politik di masyarakat ini ya. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi Bang? Cukup ya. Karena hujan udah cukup deras. Iya betul. Ini hujan sebenarnya udah cukup deras. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman berkenan untuk menonton. Jangan lupa diam di rumah. Nah, ini betul-betul harus digaungkan. Kita harus diam di rumah dulu untuk sementara waktu. Ya barangkali channel saya bisa ditonton. Betul sekali. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.